Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di Digital Channel. Nah teman-teman, sekarang gue mau melengkapi atau menggenapi apa yang sudah gue bilang kemarin di video sebelumnya ya. Jadi ceritanya di video sebelumnya itu gue mau ngebahas kemarin ya. Itu gue ngebahas tentang supply and demand yang simple dan segala macamnya. Cuman itu memang masih teori-teorinya aja gitu ya. Dan kebetulan yang komen gue bacain kemarin ya, itu banyak yang minta untuk diaplikasikan dong bang, coba di saham kayak gimana. Nah hari ini gue akan menepati janji itu. Jadi gue akan langsung ya, gue bayar lunas untuk bahas aplikasinya ya, gimana caranya gue bisa aplikasiin ke saham. Nah tenang aja teman-teman ya, ini tetap pemula friendly. Jadi buat teman-teman yang baru mulai trading saham terus nggak ngerti, takut ngeliat chart analisa seperti apa, tenang aja, gue akan berusaha untuk jelasinnya itu sesimpel mungkin sehingga teman-teman yang baru mulai charting ya atau menganalisa secara teknikal itu bisa ngikutin pelan-pelan dan juga bisa langsung aplikasiinnya gitu ya. Nah tapi gue juga mau kasih tahu nih teman-teman ya, apa yang gue pakai sendiri untuk trading saham yaitu adalah YB Sekuritas ya. Nah YB Sekuritas ini kenapa gue referensikan ke kalian semua, karena ini sangat membantu banget buat pemula. Kalian tuh akan dimasukin ke grup gitu yang isinya itu adalah semua tutorial, signals dan segala macam. Jadi ini membantu banget ya untuk teman-teman yang baru mulai trading saham. Terus eksekusinya juga cepet ya, apalagi kalau kalian tradingnya harian gitu ya. Pre-market kalian bisa mendapatkan prioritas ya. Jadi biasanya kalau misalnya orang yang scalpingan di saham atau yang trading harian kan biasanya cepet-cepetan ya masuknya di pre-marketnya itu seperti apa. Nah itu kalian bisa dapetin prioritas ya. Jadi kalau yang pengalaman gue sih seperti itu ya, gue bisa dapetin lebih cepet gitu loh untuk dapet barangnya kayak gitu. Nah jadi bisa kalian coba, dan kalau kalian mau coba, linknya udah gue sediakan di description di bawah. Kalian tinggal lihat aja di websitenya, pelajari, dan kalau oke ya baru kalian bisa daftar di situ. Dan setelah kalian daftar, kalian bisa sudah punya rekening ya, udah jadi di situ punya akun, kalian bisa udah melakukan deposit. Nanti kalian bisa di-invite tuh ke grup yang gue bilang tadi. Grupnya ada 2 di Telegram dan itu sangat membantu banget buat kalian ya. Kalau kalian baru belajar juga, itu juga ada event-event dia ya, webinar-webinar gratis yang bisa menuntun kalian untuk lebih enak ya untuk trading mandirinya seperti itu. Oke? Langsung saja teman-teman, ini gue langsung bahas ke trading view aja ya teman-teman ya, karena sekali lagi charting toolsnya ini biar sama aja teman-teman. Gue menggunakan trading view ya, jadi kalau misalnya kalian pengen ngikutin gue ya kalian bisa pakai trading view ya. Trading view itu bisa gratis, bisa berbayar ya. Kalau untuk awal-awal gue rasa yang gratis itu cukup, tapi kalau misalnya kalian lebih advance lagi baru kalian nanti yang berbayar gitu, terserah kalian sebetulnya ya. Nah ini trading view-nya, kita akan saham ya, ke saham teman-teman ya. Kalau saham tuh biasanya gue langsung lihat composite-nya dulu ya, bentar. Nah ini gue bahas itu style time frame-nya selalu ya. Jadi gini, perbedaannya gue itu trading di forex dan saham itu adalah pertama dari time frame ya. Time frame gue tuh selalu di daily ya dan weekly. Gue mainnya selalu di 2 ini. Paling rendah tuh paling di H1 lah ya. Jadi itu pun H1 jarang ya. Paling gue pakainya H4 daily, weekly. Itu ini aja, 4 ini. Gue nggak pernah turun dari lebih dari H1. Kalau di saham seperti itu gue ya. Terus bedanya lagi, kalau saham ini kan spot ya. Jadi gue lebih apa ya, lebih adem lah ngeliat untuk menganalisa gitu, karena gue fokusnya untuk cari buy ya. Dan screeningnya pun jadi lebih cepat ya. Kalau misalnya gue lihat, oh nih market ini belum ada kecondongan untuk buy, jadi gue nggak mau gitu ya. Nah seperti dan ketiga, gue selalu lihat indeksnya dulu ya, atau IHSG composite-nya dulu ya. Gue lihat indeks IHSG itu seperti apa. Seperti yang bisa kalian lihat di depan teman-teman ya, IHSG ini sudah breakout ya, dan ini sudah firm ya, breakoutnya sudah oke. Dan dia sudah mulai menanjak nih teman-teman ya. Nah nanjaknya ini ya, ini kan kita lihat ya, dia menanjak sudah violate 1 high di sini, dan sedang masih ada 1, 2, 3 gitu ya. Nah kita lihat yang memberikan pengaruh atau memiliki tahanan paling besar tuh yang mana? Yang sebelah sini. Jadi gue bisa bilang, gue kasih tanda dulu di sebelah sini, dan kemudian ini akan menyentuh sebuah resistance yang kuat ini ya untuk si composite. Jadi gue selalu melihat dulu sebelum gue ke saham, gue lihat ini dulu. Oh kalau misalnya composite-nya masih aman buat besok ya, kayak contohnya ini dia masih aman, masih ada selisih lagi untuk dia masih naik ya, berarti besok tuh kemungkinan IHSG itu masih oke gitu loh ya. Jadi gue patokannya di situ. Selalu gue lihat ibaratnya tuh nyokapnya dulu, emaknya dulu ya. Jadi di sebelah sini ya, IHSG ini adalah awal kali gue mau
menganalisa emiten apapun, gue selalu lihat dari IHSG-nya dulu. Oke? Nah, sekarang langsung aja gimana caranya mengaplikasikan supply and demand. Misalnya di sini gue udah mulai turun ke banking ya. Ke saham emitennya. Misalnya gue di sini main banking, gue ke BBRI misalnya, ya gue lihat di sebelah sini. Oke. Nah, contoh ya, ini contoh sebagai contoh aja ya di BBRI. Cara menganalisanya itu mudah teman-teman ya. Ingat ya kemarin gue kan bagi supply and demand tuh jadi 3 ya. Yang pertama itu apa itu supply and demand ya, bedanya supply sama demand tuh seperti apa ya. Terus yang kedua itu jenis-jenisnya ya. Kemudian yang ketiga itu cara aplikasinya ya teman-teman ya, yaitu gue harus ngelihat arahnya dan segala macam. Nah pertama ya di sini kita lihat dulu arahnya teman-teman ya. Nah BBRI ini ya secara tren dia masih turun ya. Kita ini perhatiin ya, ini trennya masih turun seperti ini. Ini ada satu seperti ini. Terus dia nanti di sebelah sini dia mengalami perlambatan ya seperti ini. Terus kemudian dia begini ya. Nah kayak gini, ini kira-kira trendline yang bisa gue buat tuh seperti ini ya. Nah ini kalau misalnya kita mau jadiin sebuah channel tuh bisa kita geser ke atas seperti ini ya. Dan ini juga kita bisa pindah ke bawah juga seperti ini. Oke, dan ini kita naikin sedikit supaya bisa jadi channel. Oke, nah ya kurang lebih channelnya kayak begini ya. Dan supaya nggak terlalu banyak, ini gue remove aja ya. Jadi gue simpelkan seperti ini. Nah jadi kita bisa lihat ya. Oke, secara trendline besarnya dia masih downtrend ya. Ini trennya masih turun, kelihatan banget. Kalau kalian tarik dari sini ke sini juga ini masih turun ya. Ini kalau misalnya kita tarik seperti ini masih turun sekali. Masih di dalam tren turunnya. Cuman ya, yang kita perhatiin itu adalah pertama dia sudah ada sebuah structure baru ya. Jadi kita kan lihat arahnya ya. Ingat teman-teman, tren turun itu tandanya kapan dia bisa menjadi sebuah tren naik itu ketika dia punya structure-nya berubah. Structure itu apa bang? Structure itu gini ya. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, harga kan dia bentuknya gelombang kayak gini ya. Nah lihat kalian pada saat dia belok dari bawah ke atas sama atas ke bawah, lihat belokannya gitu ya. Atau kita bisa bilang bahasa kerennya itu swingnya. Nah swingnya ini ya atau belokannya kita lihat. Kalau ini kan jelas ya, dia selalu bikin low yang lebih rendah, high juga yang lebih rendah ya. Jadi belokan ke bawah dari bawah ke atasnya itu selalu lebih rendah, yang ke atasnya juga sama lebih rendah. Pokoknya ujung-ujungnya ini selalu bikin lower low dan lower high. Ya jadi high-nya lebih rendah, low-nya juga lebih rendah. Itu berarti trennya turun. Ya jadi kita sampai ke tanggal 28 Februari kita masih bisa simpulkan bahwa IHSG ini masih bergerak, trennya kuat sekali ke bawah karena dia masih membuat low yang lebih rendah daripada di tanggal 14. Jadi low yang sebelah sini sama low yang sebelah sini itu masih lebih rendah yang ini. Dia bisa membuat yang namanya lower low. Nah, tetapi teman-teman ya, mulai di tanggal 27 Maret ya, ini sudah mulai shifting. Kenapa? Karena high-nya yang sebelah sini itu dia lebih tinggi dibandingkan high yang sebelah sini gitu. Dan juga low yang terbentuk di sebelah sini itu lebih tinggi daripada low sebelah sini. Berarti ini sudah membuat satu higher high dan satu higher low. Berarti ada kemungkinan market ini bisa shifting ke atas gitu. Dengan catatan yang kita pegang itu adalah low-nya ini aja ya teman-teman, low sebelah sini ini. Nah, low sebelah sini ya, dan juga high yang paling tinggi high sebelah sini. Jadi kita lihat selama dia masih di atas low yang ini ya, harganya tidak break low ini, berarti kemungkinan dia shifting ke atas tuh masih ada. Jadi kita masih bisa asumsikan dia masih mau ke atas gitu. So, dari kasus BBRI simple kan teman-teman, kalian tinggal lihat low-nya. Oh, di sini kalian bisa tahu. Oke, berarti ini kemungkinan asumsinya dia masih bisa mau ke atas nih, dan dia bisa nge-break sempurna dia punya trendline yang ada di sini. Walaupun yang di sekarang ini di hari ini ya, ini sudah di break teman-teman ya. Noh, di candle terakhir ini di tanggal 23 April karena gue buatnya di 23 April ya video ini. Jadi ini sudah di break di 23 April. Jadi kemungkinan di tanggal besok ya, di 24 April hari Kamis besok ya, which is itu video ini tayang juga besok gitu ya. Ini harusnya dia bisa bikin bullish baru nih, bullish lagi ke atas gitu. Sampai targetnya mana? Targetnya itu adalah high sebelumnya di sini, kayak gitu, ya, seperti itu. Nah, kenapa bisa di situ di high sebelumnya? Karena gini ya, teman-teman ya. Ini kan kalian bisa lihat ya di BBRI Day 1, dia bikin candle hijau di sini terus baru candle merah gitu kan, candle merah. Dan ini ada gap, teman-teman ya. Ada gap tuh, ya ada gap di sebelah sini, ya. Di bawah sini juga sudah ada gap, dia bikin gap juga. Cuman yang di bawah ini gapnya sudah keisi, sudah ketutup terus dia turun. Nah, yang atas ini belum ketutup nih teman-teman. Berarti dia menujunya ke gap, untuk menutup gap yang sebelah sini. Nah, gap ini juga termasuk area
supply and demand. Ingat teman-teman yang gue bilang fair value gap atau imbalance gap, ini termasuk ya, jenisnya tuh mirip, cuman beda bentuk aja, tapi itu sama-sama gap yang fungsinya juga sebagai tahanan atau sebagai area supply and demand gitu ya. Jadi pengaplikasiannya seperti itu aja. Kita lihat strukturnya dia bullish ya teman-teman ya, dia strukturnya itu masih bullish. Berarti kita bisa cari entry buy-nya di mana? Kalian bisa menggunakan breakout ya. Ini kan contohnya nih, saya menggunakan breakout. Kemarin kan gue bilang ya, kalian bisa menggunakan retracement atau bisa menggunakan breakout. Nah, di sini gue bisa memilih untuk menggunakan breakout. Caranya apa? Gue lihat supply yang ada di sini yang mana? Oh, supply-nya tuh adalah di sini nih ya. Ini tuh ada yang namanya imbalance gap yang sudah ke fill, terus dia mau naik lagi dan dia sudah sempat break ke atas sini gitu. Dan dia sudah ada break trend line juga. Jadi ini sudah mengkonfirm, sudah close juga di atas trend line-nya. Ini juga sudah mengkonfirm bahwa kemungkinan besok gue bisa asumsiin harganya masih bisa naik. Jadi gue menggunakan hal tersebut untuk entry-nya. Nah, untuk targetnya ya, TP-nya tadi, gue juga menggunakan supply and demand, yaitu gue cari supply-nya ya, supply yang terdekat di mana lagi? Ya ini di gap yang berikutnya di sini. Jadi gue berasumsi harganya masih bisa naik ke sini. Sehingga ya kalau gue bisa gambarin, ini kemungkinan nih gue punya RR tuh akan seperti ini ya. Jadi gue akan taruh cukup di bawah candle ini aja, karena candle ini adalah candle yang ngebreak ya, dan dia punya range cukup panjang. Jadi stop lossnya gue cukup taruh sini, dan gue targetnya tuh bisa ke sini ya, ke daerah area ini. Which is risk reward ratio-nya gue lihat nih, oh masih 1 dibanding 1,6. Jadi itu masih bagus, masih lebih besar profitnya dibandingkan SL-nya. Ya jadi gue bisa simpulkan, oke, besok gue bisa entry seperti ini untuk BBRI. Gue bisa ambil sekitar 5%, targetnya 5,8, stop loss gue 3,4. Ya jadi kalian nanti kalau udah dapat angkanya kayak gini kan udah enak ya. Kalian tinggal kira-kira aja gue mau berapa duit masuk di BBRI-nya. Tergantung duit modal gue kan ya. Jadi gue misalnya oke, ini kan 3,4% ya, gue bisa rela hilang ya mungkin 1 juta aja deh. Ya udah, kalau 1 juta tuh berarti kalau 1 juta kita translate ke 3,46% berapa supaya jadi 1 juta? Kita hitung aja gampang teman-teman ya. Kalau kita 10 juta berarti untuk ke 1 juta itu 10%. Sedangkan ini kan 3%, berarti 3 kali lipatnya ya. Berarti kita 30 juta aja teman-teman. Dengan kita invest di BBRI 30 juta, 3%-nya itu adalah sekitar 1 juta rupiah gitu ya. Dengan kalau misalnya kita dapat 6% itu adalah sekitar 1,8 juta. Ya, jadi kayak gitu perbandingannya. Kita bisa ngira-ngira seperti itu. Nah, simple teman-teman ya. Caranya tuh cuma gitu aja. Ini di saham ya. Di saham tuh cara pakainya tuh seperti ini, karena di saham itu kan enak ya, kita tinggal ngeliat fokusnya cari buy aja, kita nggak usah pusing cari buy atau sell. Nah, tapi kalau di forex lain cerita teman-teman. Di forex itu kita akan lebih agresif. Kenapa? Karena selain bisa cari buy, kita juga bisa cari sell, karena kita bisa nge-sell juga, dan kalau harganya turun kita bisa dapat untung kayak gitu ya. Jadi cara gua untuk menggunakan supply and demand di saham simpelnya seperti itu ya. Gue ulang teman-teman ya. Caranya pertama, kalian lihat dulu structure harganya, apakah dia bikin higher high, higher low. Kita bisa entry itu ketika harganya sudah bikin high yang baru dan low yang lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi dia sudah ada satu higher high, satu higher low, baru kita bisa entry. Tapi kalau dia belum ada dia belum bikin satu higher high atau higher low lagi, kita nggak usah entry dulu teman-teman. Kita jangan entry. Kenapa? Karena itu trennya masih sangat-sangat bearish ya, seperti itu. Dan ingat, stop loss juga dibutuhkan ya. Ingat ya teman-teman ya, di dalam trading itu yang paling penting itu adalah gimana caranya kita survive, manage duit kita ya. Kalau misalnya kita tradingnya itu untungnya gede tapi lossnya juga nanti bisa lebih gede, ya itu buat apa? Itu pasti akan sia-sia semua. Jadi semua harus sabar ya, jangan terlalu terburu-buru, dan kalian bisa menerapkan ini yang gue kasih tau supply and demand step by step, dan nanti hasilnya kalian bisa komen juga di bawah ya. Itu aja teman-teman ya, semoga bisa bermanfaat. Dan kalau misalnya teman-teman yang masih pemula ya, semoga ini paham ya, karena ini gue sudah jelasin sesimpel mungkin ya. Kalau kalian masih punya pertanyaan, kalian tinggal tanya aja di kolom komentar yang ada di bawah. Kalian tinggal tanya, nanti gue akan jawabin pastinya. Oke, itu aja teman-teman. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa subscribe channel ini, share ke teman-teman kalian yang lain juga. Kalau mau bantuin gue juga, like video ini, thank you banget kalau misalnya kalian mau like. Dan juga kalian bisa komen di bawah kalau misalnya kalian pengen nanya, tadi gue bilang, atau kalian pengen request ya, nextnya tuh gue mau bahas apa, kalian tinggal komen aja. Itu aja. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah nyempetin untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses.